Tapi Allah menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada rahmat Allah yang Allah masukkan ke hati seorang istri sehingga dia masih setia mengurus suami. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa salawatullah wa salamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah al-ayah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Kalimat rahmah begitu sering kita dengar, bahkan menjadi satu kalimat yang sering kita ucapkan setiap hari, bahkan bagian dari doa-doa kita setiap hari. Kalau dihitung bahkan lebih dari 17 kali kita meminta rahmah kepada Allah. Di dalam solat, duduk di antara dua sujud, kita berdoa Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan rahmat kepadaku. Kalau solat wajib saja itu kurang lebih 17 kali, bahkan lebih dengan solat sunnah. Kita memohon rahmat Allah. Masuk ke masjid, doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat. Kembali rahmat Allah yang kita minta. Bahkan tidak hanya untuk diri kita. Ketika kita bertemu dengan sama muslim lalu mengatakan atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita bukan hanya untuk diri kita meminta rahmah, tapi kita doakan saudara kita pun supaya mendapatkan rahmah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan ketika ada saudaramu yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka kita doakan pula Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Bahkan tidak hanya kepada orang-orang yang masih hidup kita mendoakan supaya orang itu mendapatkan rahmah. Hatta ketika ada orang yang wafat, dalam sholat jenazah kita doakan pula Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah ia, berikan rahmat kepadanya. Sehingga di Indonesia ini ada satu julukan khusus bagi orang yang telah wafat dengan kalimat almarhum, yang artinya semoga ia dirahmati Allah. Yang mungkin kalimat yang lebih pas itu rahimahullah atau Allahu yarhamu. Yang intinya kepada orang yang telah wafat pun kita doakan supaya dia mendapatkan rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, seberapa pentingkah rahmat Allah dan seperti apakah rahmat Allah ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al jannata. Amal seseorang tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke surga. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menimbulkan pertanyaan para sahabat. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Qala, beliau kemudian menjawab, wala ana, saya pun tidak. Illa an yataghamadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmatin, kecuali Allah melindungi aku dengan karunia dan rahmatnya. Dari sini kita mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW, kenapa sedemikian pentingnya kita memohon rahmat Allah, yang mungkin bagi kita seperti yang tidak ada maknanya, seperti mudah saja kita ucapkan. Padahal ternyata dengan rahmat atau kasih sayang Allah inilah kita masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana rahmat Allah ini. Beliau bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat ini 100 bagian. Fa'amsaka ingdahu tis'ah wa tis'in. Allah tahan 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Lalu Allah turunkan ke bumi ini hanya 1 bagian saja dari 100 ini. 99 Allah tahan, 1 Allah turunkan ke bumi. Lalu beliau menjelaskan, famin dalikal juz'i, di antara yang 1 bagian yang Allah turunkan ke bumi ini adalah tatarohamu al khalaik, makhluk saling berkasih sayang. Walaupun yang hadir di antara kita mungkin ada yang sudah menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek, tapi hakikatnya kita seorang anak yang pernah merasakan bagaimana kasih sayang dari kedua orang tua. Bagaimana belayan kasih sayang seorang ibu, perjuangan seorang ayah yang kita rasakan. Satu saat ada seorang kakek, dia beres sholat berdoa sampai berlinangan air mata. Ternyata menetesnya air mata si kakek ini ketika berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ternyata sampai seusia itu dia masih berdoa, Robbik firli wali walidayya. Sebenarnya ada kalimat warhamhuma kama rabbayani shaghir. Berikan kasih sayangmu ya Allah, rahmatmu ya Allah kepada kedua orang tua. Karena kasih sayang mereka lah saya bisa hidup sampai saat ini. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, sebegitu nikmatnya kasih sayang dari kedua orang tua yang kita rasakan. Padahal itu hanya 1 bagian saja dari 100 kasih sayang Allah. Begitu nikmat kita rasakan, luar biasa. Satu ayat yang sering populer kita dengar di pernikahan, di mana Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lalu ada kalimat wa ja'ala bainakum
mawaddatan warahmah. Allah jadikan ada mawadah dan rahmah di antara kalian. Suami istri itu orang lain, Pak. Kadang tidak ada jalur nasab yang sama. Dipersatukan karena cinta dan karena ketundukan kepatuhan kepada Allah. Saya menyaksikan, Pak, seorang laki-laki yang mungkin sebelumnya gagah, kuat, uangnya banyak, tapi satu saat sampai pada satu titik dia menjadi orang yang terlemah di keluarganya. Dari orang yang paling kuat di keluarganya, dia paling gagah, paling kuat, mengayomi anak dan istrinya, melindungi anak dan istrinya. Satu saat ketika sudah lanjut usia, badannya rapuh lebih dulu. Bahkan sekedar menggerakkan kedua kakinya saja sudah tidak mampu. Bahkan ada yang bertahun-tahun terbaring di tempat tidurnya. Jangankan memberikan perlindungan, Pak, nafkah sehari-hari pun sudah tak mampu dia berikan pada istri dan anak. Tapi Allah menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada rahmat Allah yang Allah masukkan ke hati seorang istri sehingga dia masih setia mengurus suaminya. Padahal suami itu orang lain, Pak, bukan orang tuanya. Tidak ada kaitan nasab. Tapi karena ketundukan kepatuhan kepada Allah, dia komitmen untuk hidup bersama. Di saat suaminya sudah tak mampu memberikan perlindungan kepadanya, bahkan nafkah sekalipun, tapi kucuran kasih sayang seorang istri masih mau, Pak, mengurus suami yang seperti itu. Bahkan di satu momen yang paling menjijikkan saja istrinya mau. Bukan hanya sekedar menyuapi, memandikan, menceboki suaminya yang sudah tidak mampu untuk mengurus dirinya. Tampillah seorang istri yang orang lain, Pak. Karena kesetiaannya, ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah, dia mau mengurus suaminya sampai suaminya berpisah. Betapa luar biasanya kasih sayang seorang istri kepada suaminya. Nikmat luar biasa dirasakan oleh suaminya. Perhatian, kasih sayang dari seorang istri di saat kita sudah gak bisa memberikan apa-apa kepadanya. Tapi kenikmatan yang diterima oleh suami ini belum ada apa-apanya. Itu baru satu bagian rahmat Allah yang Allah berikan, yang Allah masukkan ke dalam hati seorang istri. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dalam satu riwayat, ketika para tawanan perang dikumpulkan, di situ ada seorang perempuan yang mendengar seorang anak kecil menangis. Naluri seorang ibu yang membuat dia bangkit dan mencari anak kecil yang menangis itu. Lalu dia ambil anak kecil itu, dia tempelkan ke perutnya, dia susui, padahal dia tidak tahu anak siapa ini. Disaksikan oleh para sahabat kejadian seperti ini. Sampai Rasul menyampaikan, apa tega seorang ibu mencampakkan anaknya ke dalam api neraka. Lihat bagaimana perjuangan seorang ibu, anak orang lain saja terdengar menangis karena kasih sayangnya, dia ambil, dia susui. Lalu Rasul kemudian menyampaikan satu kalimat, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Allah lebih berkasih sayang kepada hambanya daripada perempuan itu kepada anaknya.
1% kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke bumi luar biasa kita rasakan. Baik melalui kedua orang tua kita, baik melalui istri kita, atau anak-anak kita, atau sahabat-sahabat kita. Kenikmatan itu baru 1%. Lalu bagaimana dengan 99 kasih sayang Allah yang Allah tahan? Makanya ketika kita awal membaca Al-Quran, kita sebut nama Allah Bismillahi. Lalu Allah rangkaikan dengan 2 sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada sebagian yang memberikan penjelasan, Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang Allah rata beri bagikan kepada seluruh makhluknya. Taat atau tidak Allah beri. Maksiatkah dia atau tunduk patuh pada aturan Allah, Allah beri. Tapi sifatnya ini tidak kekal sementara di dunia ini. Sementara sifat Allah Ar-Rahim, sifat yang kekal, yang Allah akan berikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita hidup senantiasa ada dalam naungan rahmat Allah? Di dunia saja sebegitu nikmat luar biasa, apalagi kelak bila kita pulang ke negeri akhirat nanti dan Allah menyambut dengan kasih sayangnya. Satu bagian luar biasa nikmatnya, apalagi yang 99 yang Allah tahan. Sampai di dalam Quran memberikan sedikit gambaran, Pak. Sebahagia apapun kita di dunia ini, Pak, sebahagia apapun kita di dunia ini, tidak akan pernah lepas dari 2 hal yang pasti menimpa kita. 1, khauf, rasa takut. 2, al-huzn, rasa sedih. Sebahagia apapun kita tetap akan merasakan rasa takut. Itu yang membuat hidup kita tidak nyaman. Sebahagia apapun di dunia ini, satu saat kita akan merasakan sedih. Hari ini mungkin tersenyum, Pak, bahagia, yakin besok lusa pasti kita akan menangis. Karena dunia ini nggak selamanya kita terus bahagia. Satu saat kita pasti akan merasakan kesedihan, kesengsaraan. Kalau hari ini kita bersedih, besok lusa kita pasti tersenyum. Karena dunia bukan tempat kebahagiaan abadi. Begitupun dunia bukan siksaan atau tempat siksaan abadi. Tetapi bagi kita orang yang beriman, kita ingin bahagia yang sudah tidak ada rasa takut dan rasa sedih lagi. Quran menggambarkan nikmat surga itu 2 hal sudah tidak ada. Orang yang masuk surga itu digambarkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan pernah orang yang berada di surga merasakan rasa takut lagi, dan tidak akan pernah merasakan sedih lagi. Maka yang kita cari hidup di dunia ini bukan sekedar kasih sayang Allah di dunia ini, tapi kita ingin dunia akhirat layak mendapatkan rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Lalu bagaimana bila kita ingin mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah ini kita akan masuk surga?
Maka Nabi menyampaikan ada beberapa amal yang bisa menjadi pembuka pintu rahmat Allah. Di antaranya Rasul pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Tiadalah satu kaum berkumpul di rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah turunkan as-sakinah, ketenangan, dan Allah kemudian melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Orang yang menyempatkan hadir untuk datang berkumpul di majelis ilmu di masjid, maka itulah peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dalam satu keterangan, man salaka tariqan, siapa yang mencari jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam keterangan lain Rasul menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan dia terhadap agama. Karena bagaimana mungkin dia tahu jalan ke surga kalau dia tidak tahu ilmunya? Maka berkumpul di majelis ilmu, dia pelajari bagaimana jalan untuk menuju kasih sayang Allah yang abadi nanti. Maka itulah jadi jalan di mana Allah akan melimpahkan rahmatnya. Kan dengan ilmu itu dia dipandu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, Nabi sampaikan melalui lisan Rasulnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil uwali. Allah dan malaikatnya bersolawat. Yang dimaksud bersolawat bagi Allah ini, Allah melimpahkan rahmatnya kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa berada di saf yang pertama ketika sholat. Orang yang duduk di saf pertama itu safnya para malaikat. Kalau kata Nabi dulu, kalaulah perlu diundi orang-orang untuk bisa duduk di saf pertama, orang akan diundi, berebut untuk bisa duduk di saf pertama. Karena saf pertama inilah limpahan rahmat Allah berikan. Karena orang yang berada di saf pertama berarti orang yang menyempatkan waktu untuk lebih dulu datang ke masjid. Tapi mungkin filosofi orang Bandung someah, Pak, di kita itu luar biasa saling mempersilahkan. Bahkan di beberapa tempat Jumatan itu lebih duluan saf belakang yang paling penuh. Saf pertama, kedua masih kosong-kosong, Pak. Tapi di belakang sudah penuh. Kalau dulu zaman Nabi perlu diundi untuk di saf pertama berebut. Kenapa? Karena mendengar Nabi menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil wudu. Kemudian yang ketiga, surah An-Naml ayat 46 Allah menyampaikan, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Salah satu pembuka pintu rahmat adalah ketika seseorang beristighfar. Ketika dia berbuat kesalahan, segera ingat kepada Allah dan segera mohon ampun kepada Allah. Apalagi istighfar sudah bagian dari apa yang sering kita ucapkan setiap hari. Maka satu hadis Rasul menyampaikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa menjaga istighfar, Allah akan memberikan kelapangan atas segala kegelisahannya, dan Allah berikan jalan keluar atas setiap kesempitan hidup yang ia hadapi, serta Allah akan memberikan rizki padanya di arah yang tidak disangka-sangka. Ini baru beberapa bagian saja yang Nabi sampaikan yang bisa membuka pintu rahmat Allah. Kenapa kita berikhtiar mencoba melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan atau membuka pintu rahmat Allah? Karena rahmat Allah inilah kita bisa masuk surga.
Maka melakukan amal-amal soleh yang membuka peluang turunnya rahmat Allah menjadi hal yang mesti kita lakukan. Karena masuk surga karena kasih sayang dari Allah. Maka mutlak bagi kita hidup bagaimana caranya senantiasa berada dalam kasih sayang Allah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.